Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 11 yang tertarik untuk membahas soal HOT, dan bagi semua siswa SMA untuk persiapan KSN di tahun 2022 tingkat kota. Ya, jadi ini ada soal, kita baca soalnya sambil kita lihat konsep apa yang diuji ya. Jadi sebuah loop melingkar, jadi ini loop melingkar ya. Ini adalah loop melingkar. Ya, jadi berbentuk loop tipis ini, jadi melingkar gitu ya. Cincin tipis maksudnya ya. Sedang menggelinding tanpa slip. Jadi di sini dia menggelinding ya, di bidang datar ini dia menggelinding ke arah anak tangga ini. Ya, menggelinding tanpa slip. Yang menggelinding itu artinya dia punya omega dan punya V. Menuju sebuah anak tangga setinggi B. Nah, ini anak tangga ini dianggap aja ini tebal, ini bisa diabaikan ya. Jadi B itu maksudnya yang ini ya. Jadi B itu maksudnya yang ini aja. Ya, yang ini B. Di mana B ini lebih kecil dari jari-jari dari loop. Ya. Pada suatu permukaan horizontal, ini permukaan horizontalnya ya. Tentu permukaan horizontal ini kasar tapi tidak perlu masalah karena ini menggelinding tanpa slip. Anggap loop tidak memantul. Jadi ketika tiba di A ini dia nggak mantul, tapi dia naik justru ya. Jadi tiba di sini dia akan naik tetap. Dan tidak ada slip terjadi pada titik kontak A. Ya, jadi titik kontak A ini juga kasar sehingga dia tidak ada slip. Pertanyaan A, untuk pertanyaan A, berapa kecepatan minimum diperlukan? Jadi berapa kecepatan minimum ini tadi diperlukan untuk loop bisa menggelinding? Ya, untuk loop bisa menggelinding menaiki anak tangga. Ya, gitu. Itu pertanyaan A. Maka Anda akan diuji seperti ini. Yang pertama, Anda akan diuji kecepatan sudut rotasi. Ya, kecepatan sudut ya, L biasanya dinotasikan dengan L. Atau kecepatan, bukan kecepatan sudut, sorry, momentum. Menentukan momentum sudut, sorry ya. Jadi ini momentum nih, bukan kecepatan, sorry. Menentukan momentum sudut rotasi ya. Jadi momentum sudut selalu rotasi. Benda mengitari pusat masanya ya dengan kecepatan omega. Maka momentum sudut itu adalah I pusat massa kali omega. Karena omega itu biasanya kan mengitari pusat massa. Mau ada titik kontak, mau tidak ada titik kontak, dia selalu mengitari pusat massa. Kemudian menentukan momentum sudut, kecepatan pusat massa yang nanti kita gambar di sini, terhadap poros di titik kontak A. Ya, karena dia akan berusaha menaiki A, maka titik kontak A ini bisa dianggap sebagai poros untuk kecepatan. Jadi LA sama dengan RA MV pusat massa. RA ini adalah lengan kecepatan V pusat massa, seperti torsi ya. Jadi ujung vektor dari V pusat massa ini, jaraknya terhadap titik kontak A. Nanti kita lihat di soal. Kemudian yang ketiga tentu kekekalan momentum sudut. Sesaat sebelum menabrak titik A dan sesaat sesudah dia sudah naik. Jadi titik rendah ini sudah ada di sini ya. Itu. Kemudian syarat berapa kecepatan V minimum ini supaya dia bisa mendaki titik ini bisa tiba di sini. Ya, tentu energi kinetik benda saat ada di A ini, saat benda sudah tiba di tangga ya, bukan ini, lebih besar sama dengan lah ya. Kalau sama dengan kan itu minimum ya. Lebih besar sama dengan. Nanti minimumnya diambil sama dengan. Lebih besar dari atau sama dengan perubahan energi potensial. Kenapa? Karena kalau dia naik di sini kan pasti titik pusat massa ini naik. Kalau titik pusat massanya naik, maka untuk benda pejal berarti energi potensialnya naik. Nah, selisih energi potensial itulah yang harus ditangani oleh energi kinetik benda. Kalau dia lebih besar atau sama dengan, dia berhasil naik, tapi kalau lebih kecil dia akan turun lagi, tidak bisa naik. Ya, sekarang kita gambar ulang ini ya, ini gambar ulangnya. Ya, jadi saya besar sedikit. Ini adalah sesaat sebelum dia menumbuk kontak dengan A ya, sebelum menumbuk titik kontak A ini, digambar dengan hitam. Ya, ini pusat massa 1, kecepatan pusat massanya V1, ya, kecepatan rotasinya omega 1.
Kemudian dia setelah dia berhasil tiba, titik rendahnya berhasil tiba di titik A. Ini titik rendah ini sudah di sini. Yang hijau ini. Kecepatan pusat masanya V2. Kecepatan menggelindingnya nanti omega 2, ya. Jadi ini posisinya begitu, ya. Kemudian ini B. Kalau Anda lihat, maka ini R. Sehingga ini adalah R kurang B, ya. R kurang B. Oke, seperti itu ya. Nah, Anda lihat yang diketahui adalah B, R, dan G mungkin ya, gravitasi. Yang ditanya adalah kecepatan ini, V1 ini. V minimum ini V1 ya. Jadi V1 ini nanti kita misalkan seperti V. Nah, ini V minimum ini ditanya. Jadi V1, waktu sesaat sebelum menumbuk titik kontak A. Bukan V2 ya, bukan. Nah, sekarang kita mulai ngitung kecepatan sudutnya ya. Sesaat sebelum kontak. Jadi sesaat sebelum kontak itu yang ini. Ya, antara loop dengan titik A. Ya, Anda lihat. Kecepatan sudutnya kita sebut omega 1, nanti kita samakan dengan omega. V1-nya kita samakan dengan V ya. Jadi omega dan V ya. Nah, pertama kita hitung dulu momentum sudut dari omega 1. Ya, dari omega 1 yang ini. Ya. Nah, kalau momentum sudut dari kecepatan sudut itu selalu I pusat massa. Karena dia berputar terhadap pusat massa kan. Bukan terhadap titik ini dia muter, terhadap pusat massa. Jadi I pusat massa kali omega 1. Ya. Nah, I pusat massa dari lingkaran adalah mr kuadrat. Ya. Jadi cincinnya tapi cincin tipis. Tidak ada jari-jari dalam. Jari-jari dalam sama dengan jari-jari luar. Jadi ini. Jadi kalau kita masukkan ke sini kita akan dapat I pusat massanya kita ganti mr kuadrat ya. Mr kuadrat, omega 1-nya omega ya. Kemudian omega ini karena yang ditanya bukan omega tapi V ya, maka Anda sudah tahu omega itu V per R. Ya tetap di sini. Di sini itu omega 1 tetap aja V1 per R. Ya, omega 1 itu omega. Omega tetap V per R. Ya karena tidak slip. Tidak slip selalu berlaku itu kan. Kalau bidang ini diam. Ya, dan ini memang bidang ini diam kan. Bidang tempat benda menggelinding ini diam sehingga berlaku ini. Tidak menggelinding. Jadi omeganya saya ganti V per R. Mr kuadrat tetap. Mr kuadrat V per R. Nah, sehingga kalau Anda hitung, ini jelas R kuadratnya bisa hilang. Ya. Nah, jadi MRV. MRV. Begini ya. Oke. Sekarang LV. LV ini. Ya. Nah, kalau LV dia kan waktu kontak terhadap titik A, maka momentum sudutnya harus dihitung terhadap titik kontak A ini. Karena begitu dia kontak dengan A, dia akan berputar. V2 ini kan menghasilkan putaran kan. Jadi LV adalah sama dengan, Anda sudah tahu kalau kecepatan itu kan RMV. Rumusnya gitu kan, RMV. R-nya RV. Ya, R-nya RV. Ya, jadi RV itu harus kita cari. RV itu apa? Lengan dari kecepatan ini terhadap titik A. Lengannya. Jadi dari poros tarik tegak lurus kan gitu. Jadi dari poros ini V-nya kan. Ini V-nya. Ya toh? Dari poros ini Anda harus tarik tegak lurus. Jadi ini. Sama dengan ini. Nah, ini tuh ini. Kita sebut RV1. Kalau Anda lihat ini kan sama dengan ini. Nah, ini itu kan sama dengan R dikurang B. Ini kan B ini. Ya, jadi ini itu adalah R kurang B nih. RV1 itu R kurang B. Ya. Jadi RV di sini itu adalah R kurang B. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Ya, RV itu adalah lengan dari kecepatan. Jadi R kurang B terhadap titik kontak A ya. M kali V. Ya, massa benda ini anggap aja M gitu ya. Massa benda anggap aja BM. Oke, sudah dapat. Dengan demikian, sebelum dia menabrak titik A, sebelum dia kontak dengan titik A, momentum sudut totalnya adalah momentum sudut dari omega 1 dengan momentum sudut dari kecepatan. Momentum sudut dari omega 1 adalah MRV. Momentum sudut dari kecepatan ini, R min B, MV.
Kita biarin aja ini. Ini L sebelumnya kan. Anggap aja persamaan 1. Atau persamaan ini aja ya. Bunga soalnya. Sekarang kita cari L posisi kedua yang hijau ini kan. Ya, L pada posisi yang kedua yang hijau itu. Oke. Sesaat sesudah loop, bagian terendahnya, ini bagian terendah ini, tiba di titik A. Ya, maka omeganya udah berubah, karena terhambat kan, omeganya jadi omega 2, jadi kecepatan sudutnya itu omega 2, kecepatan pusat masanya V2. Ya, dan tetap berlaku V2 itu omega 2 kali R. Ya, karena ini syarat tidak terguling kan, ini syarat tidak slip, menggelinding tanpa slip. Oke, jadi I omega 2 seperti tadi selalu terhadap pusat massa. Di sini dia omega 2-nya berputar terhadap pusat massa. Jadi tetap ini mr kuadrat. Ya, omeganya omega 2 tapi bukan omega lagi. Ya, omega ini omega 1 kan. Nah, LV2-nya pun begitu. Bukan RV1 tapi RV2, ya, RV2. Dikali M kali V2. Nah, bagaimana RV2-nya? Ini kecepatan pusat massanya sekarang ini kan? Ya, titik kontaknya ini. Jadi jarak ini kecepatan ini kan? Ini kecepatan ini ujungnya di sini kan? Jadi dari poros tarik tegak lurus ini. Dari A tarik tegak lurus. Dari A tarik tegak lurus. Ini kan? Kalau kita perpanjang ya. Dari A ini saya tarik tegak lurus ini. Inilah RV2 itu. Ya, lengan untuk kecepatan 2. Ya sama dengan R. Ya sama dengan R. Jadi RV2 ini sama dengan R. R kali M, kemudian V2-nya kita ganti dengan omega 2 kali R. Begini, ya, omega 2 kali R. Oke, jadi kalau kita mau hitung, ini adalah MR kuadrat omega 2. Ya, R kali R kan R kuadrat. Oke, dapat ya. Oke, jadi L sesudah adalah L omega 2, kecepatan momentum sudut dari kecepatan sudut 2, yang waktu posisinya di hijau, ditambah momentum sudut yang dihasilkan oleh kecepatan pusat massa di posisi 2. Oke, kita masukkan L omega 2 ini. Ya, MR kuadrat sudah kita hitung satu-satu ya, supaya gampang ada ngerti. LV2-nya pun sudah kita hitung ini. R kuadrat omega 2. Begini kan ya. Nah, kalau Anda lihat ini kan sama ini. MR kuadrat omega 2, MR kuadrat omega 2 berarti 2. 2 MR kuadrat omega 2. Nah, ini anggap aja bintang 2. Nah, baru sekarang kita kekekalan momentum sudut. Yaitu momentum sudut sebelum kontak dengan A, yang lingkaran hitam ini, sama dengan momentum sesudah dia berhasil naik di tangga. Titik terendah ini sudah berhasil naik, yang hijau ini. Ya, kita udah hitung L sebelumnya ini kan? L sebelumnya itu ini. Ya. L sebelumnya itu adalah ini. MRV ditambah R min B kali MV. Nah, L sesudah ini. Jadi ini bintang 1, bunga 1, ini bunga 2. Ini. 2 MR kuadrat omega 2. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan hitung ini dulu. Omega 2 dinyatakan dalam V. Ya. Nanti kali ini kalau Anda hitung bagaimana ini? Ini kan MRV ditambah, ini dikalikan ya. Ditambah RMV dikurangi BMV. Sama dengan 2 MR kuadrat omega 2. Ya. Kalau Anda lihat ini kan 2 MRV. 2 MRV. Ini ada MV. Jadi kalau MV-nya saya keluarkan, ya. Ini akan sama dengan MV-nya saya keluarkan, MV. Ini R, 2R ya. 2R dikurangi B. Nah, ini sama dengan 2 MR kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Maka M-nya bisa dicoret. Ya, dari sini saya dapat V ya. V dinyatakan dalam omega 2. Ya, atau lebih tepatnya omega 2. Sorry, ini ada omega 2. Omega 2 yang kita nyatakan dalam V ya.
Omega 2 sama dengan per, ini tinggal 2R kuadrat, 2R kuadrat, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini sebelah kirinya di pembilang, 2R dikurangi B kali V. Nah, seperti itu. Sebut ini persamaan 1. Ya. Jadi omega 2 udah bisa kita nyatakan dalam V ya. Tapi ini kan masih 2 variabel ya. Kalau Anda lihat kan variabelnya masih 2 ini. Ada omega 2, ada V, masih 2 variabel ya. Kita kurang 1 persamaan lagi. Ya. Untuk bisa menghitung itu kita kurang 1 persamaan lagi. Tapi yang jelas omega 2-nya bisa kita hitung sudah ya. Sekarang kita akan menggunakan ini. Energi kinetik benda itu harus lebih besar sama dengan perubahan energi potensial. Ya. Supaya dia bisa tiba di atas tangga. Nah, karena itu kita harus hitung energi kinetik benda ini berapa sih waktu dia sudah berhasil ya di hijau ini ya. Berapa energi kinetik di hijau ini? Ya toh, maka energi kinetik yang hijau ini harus mengatasi perubahan energi potensial. Anda bisa hitung nanti ini kan. Misalnya Anda ambil acuan ini. Ya. Energi potensial ini MGR. Energi potensial ini adalah MGR plus B. Ya, jadi kelihatannya selisihnya B, MGB ya, bisa kita lihat nanti. Jadi itu yang ketiga supaya kita dapat persamaan yang kedua. Ya, jadi sekarang kita hitung dulu energi kinetik loop di posisi 2 ya. Di posisi 2 yang digambar hijau itu ya, bola hijau. Yang ini. Ya. Nah, energi kinetik di situ berapa? Ada 2 kan? Yang satu translasi, ya. Yang satu translasi. Yang satu lagi rotasi, omega 2. Nah, yang translasi ya kita hitung dengan rumus setengah MV kuadrat kan? V-nya V pusat massa kan? V-nya V pusat massa. Tapi V2, di sini V2 ya. Jadi V2 kuadrat. Energi kinetik rotasinya setengah I omega 2 kuadrat. I pusat massa ya. Oke, sekarang kalau kita hitung, karena yang sudah kita hitung adalah omega 2, ya yang kita hitung di sini adalah omega 2, maka V2-nya yang kita rubah. Ya. Nah, supaya tidak terguling, syaratnya Anda sudah tahu, tetap aja berlaku. Supaya tidak terguling, V2 adalah, ya, V2 adalah R kali omega 2 kuadrat. Omega 2, sorry ini. Jadi sekarang saya ganti di sini ya. Jadi ini sama dengan setengah M V2 kuadrat. Berarti dikuadratin dua-duanya ya. R kuadrat omega 2 kuadrat. Ditambah setengah momen inersia terhadap pusat massa untuk loop tetap MR kuadrat. Ya, omeganya tetap omega 2 kuadrat. Karena omega 2 kuadrat ini kita udah tahu nih. Di sini kan. Ini. Ini. Nih. Omega 2-nya kita udah tahu. Oke? Ini. Jadi kalau kita hitung, ini bagaimana? Ini setengah MR kuadrat, ini setengah MR kuadrat. Berarti MR kuadrat ini. MR kuadrat omega 2 kuadrat. Inilah energi kinetiknya. Ya, di posisi 2 ini. Ini posisi 2 loh ya. Jadi tidak laku lagi posisi 1. Nah, sekarang kita hitung perubahan energi potensialnya. Ya. Perubahan energi potensialnya. Oke. Atau kita hitung dulu, kita masukkan dulu omega 2 ya, biar aman ya. Ini omega 2 ini sudah ketemu nih. Persamaan 1 nih, yang ini. Persamaan 1 ya. Di persamaan 1 ini. Kita masukkan aja lah. M R kuadrat kali ini. Ya. 2R dikurangi B kali V dibagi ini 2R kuadrat. Tapi ini kuadrat ya. Perhatikan ini kuadrat-kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, itu dulu ya. Energi kinetiknya sudah dapat. Energi kinetik di posisi 2. Nah, sekarang kita cari perubahan energi potensialnya. Yaitu energi potensial 2 dikurang energi potensial 1. Ya, yang ini. Ya,
Anggap aja ini acuan. Ya, maka energi potensial 2 yang ini kan. Ya. MgH2 biar Anda tahu ya. Dikurangi MgH1. Ya, atau bisa kalau kita keluarkan Mg H2 dikurangi H1. Nah, begini. Coba Anda lihat H2-nya berapa. Ini yang 2 ya. H2-nya itu ini. Ya, dari acuan. Ini acuannya nih. Energi potensial 0. Tingginya R plus B. Jadi H2 itu R plus B. Nah, H1. H1 ini. Ini pusat masanya di sini. Ya, benda pejal tuh energi potensial selalu dihitung dari pusat massa. Nah, ini R. Ya, H1-nya sama dengan R. Nah, kalau Anda kurangi H2 kurang H1, R kurang R hilang. Jadi sisa B. Nah, ini B. Jadi ini akan sama dengan MgB. Nah, ya, ini delta energi potensial. Nah, sekarang baru kita masukkan syaratnya kan? Syarat, gitu. Sekarang baru kita masukkan syaratnya kan? Syarat loop bisa menggelinding ke atas loop, ya toh? Menggelinding ke atas anak tangga ya. Menggelinding ke atas anak tangga. Itu tadi yang hijau tadi ya. Ini yang hijau tadi ini. Yang ini. Supaya dia berhasil sampai di sini, maka syaratnya adalah energi kinetik pada posisi 2 itu, tadi kita udah bilang harus lebih besar dari pertambahan energi potensial. Kalau tidak, dia akan turun. Ya, karena sebetulnya kan prinsipnya kan dia mau naik. Naik itu berarti harus mengatasi perubahan energi potensial. Nah, energi kinetik 2 tadi kita udah hitung ya. Ini. Nah, mr kuadrat, gitu, kurung 2R min B, ini yang ini ya. Yang ini nih, ya, yang ini. Yang ada di penghapus itu. V per 2R kuadrat harus lebih besar atau sama dengan ini tadi delta energi potensial MgB. Nah, seperti ini. Dengan demikian sekarang Anda lihat M-nya bisa dicoret. Iya, seperti itu. Maka ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Jadi ini pindahkan ya, pindahkan ke sini. Ini pindahkan ke sini. Nah, begitu. Jadi ini akan jadi 2R dikurangi B. Ini tetap di kiri. Ya. Ya, ini V ya per 2R kuadrat. Nah, kuadrat. Lebih besar sama dengan GB per R kuadrat. Nah, begini. Kemudian ini kuadratnya kita hilangkan dengan menarik akar kan? Menarik akar. Kalau kita tarik akar ya, tarik akar kedua rumus, maka pangkat 2 hilang. Ya, kita akan dapat 2R kurang B kali V per 2R kuadrat lebih besar sama dengan akar kan ini? Akar kan? Ya, akar begini. Nah, GB per R kuadrat. Nah, begini. Kemudian ini kita pindahkan ke sana, silang. Maka 2R min B kali V harus lebih besar sama dengan, ya, 2R kuadrat kan? 2R kuadrat. Nah, ini R kuadrat ini bisa keluar dari akar. Tapi di pecahan. Kali 1/R, kan gitu. Ini. Akar GB. Ya, seperti ini. Sudah selesai nih. R kuadrat tinggal dihapus. Nah, tinggal R. Ini dipindahkan ke bawah. Jadi V-nya harus lebih besar sama dengan ini. 2R akar GB ya. Yang kanan sisa 2R akar GB. 2R akar GB. Dibagi yang sebelah kiri 2R kurang B. 2R kurang B. Nah, inilah syarat kecepatannya. Kalau dia mau sukses tiba di sini. Ya. Yang hijau ini. Kalau lebih kecil, dia akan turun. Tidak bisa naik. Nah, yang ditanya V minimum. Ya kalau V minimum, ambil yang sama dengan ya. Jadi V minimumnya, ambil aja yang sama dengan. Ya, 2R
ya, per 2R min B akar GB. Gitu kan. Nah, ini jawabannya. Nah, ini jawaban pertanyaan A. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerti kalau ada soal seperti ini. Jadi prinsipnya energi kinetik di posisi 2 harus mengatasi pertambahan energi potensial. Ya. Maka V minimumnya syaratnya ini. Jadi kalau Anda lihat kembali ya pertanyaan B sekarang. Ya, pertanyaan B. Jika loop meluncur, yang meluncur artinya sebelum tabrakan dia hanya bergerak dengan kecepatan translasi. Tidak ada rotasi ya. Jika loop meluncur tanpa menggelinding, ya. Berapa harusnya kecepatan minimum V agar bola bisa menggelinding mendaki anak tangga? Jadi berapa V sekarang? Ya, V minimum. Supaya dia tetap sukses seperti ini, ya, sukses seperti ini. Ya, di sini ada V2, di sini ada omega 2. Cuman di sini yang ada adalah V1 doang, omega 1-nya 0 ya. Jadi di sini tuh omega 1-nya 0, ya. Nah, otomatis yang ini 0 kan? L omega 1-nya 0. Ya, momentum sudut omega 1-nya 0, ya. Karena mula-mula tidak berotasi. Jadi bedanya cuma di situ sebetulnya. Ya, ini aja 0. Ya, LV-nya sama. Ya, LV tetap. Ya, LV-nya tetap. Ya, LV-nya tetap nih. R min B kali MV. Ya, karena dia punya kecepatan ini kan. Kemudian dia tabrak ini, berarti dia punya momentum sudut terhadap A. Kecepatan pusat massa ini, momentum sudutnya terhadap titik A tidak berubah ini. Ya, jadi L sebelumnya itu ini. Jadi L sebelum cuma LV. Ya. Jadi kalau tadinya L omega tambah LV, cuma LV sekarang. Jadi sama dengan R min B kali MV. Gitu. Ya, itu aja bedanya ya, yang bintang satunya ini. Oke. Sekarang yang waktu dia di sini, ya. Waktu dia di posisi ini kan L1 ya, L1. Waktu di posisi L2 sekarang. Ya. Kalau di posisi L2 sama, ya. Di posisi L2 sama. Ya, jadi ini sama, ya, ini. Waktu di posisi 2 sama. Dia ada L omega 2 ya, dan dia ada LV2. Gitu ya. Sama, persis sama. Ya. Gitu. L omega 2 plus L omega 1 tetap sama. Ya, jadi L omega 2-nya tetap ya seperti tadi. Ini ya, persis. Ya, karena dihitung seperti ini kan nih. L omega 2-nya ini persis. MR kuadrat omega 2. MR kuadrat omega 2. Jadi dihitung pakai rumus ini. I pusat massa. Tetap kan kali omega 2. Oke. Nah, LV2-nya juga sama. Persis. Orang di V2 juga nanti dia begini. Ya, jadi lengan momennya juga sama. R. Jadi persis sama. Ya, tidak berubah. Jadi saya nggak perlu hitung. Jadi ini langsung aja. LV2-nya itu ini. M R kuadrat omega 2. Nah, jadi kalau kita hitung persis ya, yang kedua ini persis. 2 MR kuadrat omega 2 ya. Ini tetap ya. Yang dua tetap, yang ini aja yang berubah kan? Ini aja yang berubah. Kalau tadinya ini 2R min B, sekarang R min B. Nah, kemudian kita pakai kekekalan momentum sudut kan? Kekekalan momentum sudut. Ya, persis sama. Persis ya, L sebelumnya sama. Ya. L sebelumnya, mana L sebelumnya? Ini. Sorry, L sebelumnya cuma ini, ya. Jadi L sebelum sama dengan L sesudah. Ya, ini L1, L2, ini L1 ini. Ini L2. Nah, L1-nya ini. R min B kali MV. Karena omega nggak ada. Ya, jadi yang ada cuma ini. Ya, yang ada cuma ini. L sesudahnya sama. Ya, ini. 2 MR kuadrat omega 2. Maka omega 2-nya sama dengan yang kiri. Ya, kalau tadi 2R min B, sekarang R min B aja. R min B, ya, terus M-nya juga dicoret. Nggak ada. Dibagi ini 2R kuadrat. Ya, gitu. Kali V.
Nah, jadi kalau Anda lihat persis sama tuh. Bedanya cuma ini 2R karena ada omega 1, di sini nggak ada. Ya. Nah, ini yang kita sebut persamaan 1, tapi 1 yang baru. Ya, sama. Nah, sekarang berikutnya adalah kita harus cari ini syarat yang berikutnya kan, energi kinetik 2 harus lebih besar dari energi potensial kan? Ini. Ya. Persis sama, energi kinetik 2 harus lebih besar sama dengan delta energi potensial. Ya. Jadi Anda hitung energi kinetik 2 dulu. Persis seperti tadi, ya, ini. Nah, jadi energi kinetik 2 Anda hitung. Sama dengan persis seperti ini. Nggak ada yang berubah ya. Jadi nggak berubah sebetulnya. Ya, jadi energi kinetiknya tetap ini. Ini. MR sampai sini tetap. M R kuadrat omega 2 kuadrat. Tetap. Ya, jadi ini tetap sama. Nah, bedanya cuma waktu masukin omega 2. Kalau tadi 2R min B, sekarang R min B. Jadi sama dengan MR kuadrat. Nah, kan bedanya cuma di sini. Ya, tadi kita udah dapat berapa ini? Nih, R min B. Ya, Anda bandingkan nih, R min B. Ini 2R min B. Ya, jadi kita masukkan yang ini. R min B kali V per 2R kuadrat. Nah, ya, kuadrat. Jadi Anda lihat bedanya cuma di sini kan. Ini 2R, ini R. Nah, seperti itu. Kemudian delta EP-nya sama. Ya, delta EP-nya pasti MGB. Sama, orang dia juga gambarnya juga persis seperti itu, tidak berubah ya. Gambarnya juga seperti ini, titik ini akan naik ke sini. Ya. Oke, jadi kemudian baru kita pakai lagi seperti tadi yang keenam tadi, ya toh. Syarat tadi. Ya, syarat mendaki. Nah, ini energi kinetik 2 harus lebih besar sama dengan delta EP. Nah, cuman energi kinetik 2-nya di sini bedanya ini 2R, ini R. Jadi kalau kita masukkan di sini MR kuadrat kan gitu. Kali ini tadi 2R min B, sekarang R ini. Tadi kan 2R min B, sekarang R min B. R min B V per 2R kuadrat lebih besar sama dengan MGB. Ya, jadi persis sama ya. Nah, karena persis sama, kalau Anda ikutin ini, nanti akhirnya hasilnya sama dengan ini. Ya, persis sama dengan ini. Hanya bedanya kalau ini 2R min B, gitu. Ini 2R, nanti, sorry, di bawah ini. Di bawah sini ini. 2R, ya kan, 2R min B, 2R. Nah, kita R min B. Nah, kita R min B. Nah, jadi akhirnya kita bisa dapat dari sini, turunkan aja sendiri ya, persis. Maka V minimum akan ketemu 2R per, nah ini bukan 2R min B, ya, tapi R min B, akar GB. Nah, ini. Ya, bedanya cuma di situ. R min B akar GB. Ini. Jadi kalau Anda lihat, kecepatan minimumnya lebih besar ya. Kalau meluncur lebih besar ya daripada menggelinding. Oke, ya seperti itu persis ya. Jadi jawabannya hampir sama, hanya bedanya di sini 2R kurang B, ini R kurang B. Ya. Jadi penyebut ini lebih kecil. Ya, penyebut ini lebih kecil berarti V minimumnya harus lebih besar. Ya. Jadi di kasus 2 kita ini V minimumnya harus lebih besar. Di kasus 2 harus lebih besar dari V minimum di kasus 1. Kenapa? Karena kalau di kasus 1 kan selain dia bergerak translasi ada rotasi. Ya. Sementara di 2 hanya translasi. Karena itu dia perlu lebih besar. Ya, kecepatan minimum yang lebih besar. Karena dia hanya translasi. Energi kinetiknya hanya energi kinetik translasi. Sementara di sini energi kinetiknya translasi dan rotasi. Ya, saya harap Anda bisa memahami soal-soal ciri soal seperti ini kalau keluar ya. Siapa tahu nanti keluar atau apa, Anda harus sudah mengerti ya bahwa momentum sudut daripada omega, kecepatan sudut selalu dihitung terhadap pusat massa kalau dia kontak. Yang dihitung dengan titik kontak itu adalah momentum sudut dari kecepatan pusat massa. Jadi RMV
R-nya itu adalah harus terhadap titik kontak. Ya, jadi titik kontak diproyeksikan sampai memotong vektor kecepatan. Itu bedanya ya. Jadi kalau Anda lihat konsep yang diuji itu, ya, momentum sudut untuk rotasi itu selalu mengitari pusat masanya. Karena dia memang berotasi mengitari pusat massa dia, bukan terhadap titik kontak. Nah, kalau menentukan momentum sudut kecepatan pusat massa, nah itu harus terhadap poros di titik kontak. Karena dia akan tabrakan dengan titik kontak, sehingga dia punya momentum sudut. Dengan rumus RMV. R-nya adalah R terhadap titik kontak, yaitu proyeksi dari titik kontak ke kecepatan pusat massa. Ya. Jadi Anda sudah tahu kalau di sini, ya, waktu di sini posisinya masih di bawah, nah titik kontaknya di sini, maka ini RA-nya. Ini R sebelum kontak. Sesudah kontak, pusat massanya di sini, jadi R-nya sama dengan momennya sama dengan R. Ya, mudah-mudahan itu yang bisa Anda pahami dengan baik. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga bisa Anda pahami, dan jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan.